Kali ini saya akan menganalisis salah satu film yang berjudul The Passion of Christ. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regina Celindendong, biasa dipanggil Regin. Sekarang saya berada di kelas 10. Nah, saya akan menganalisis salah satu film yang berjudul The Passion of Christ. Tapi saya sudah menonton film yang berjudul The Passion of Christ dan telah melakukan analisis. Film The Passion of Christ merupakan film yang dirilis pada tahun 2004 dan biasanya film ini ditayangkan pada masa prapaskah atau masa-masa menjelang Paskah. Film ini menunjukkan kepada kita bagaimana penderitaan Yesus sebelum wafat di kayu salib. Nah, pada film ini dapat kita lihat bagaimana kesetiaan Yesus kepada Bapaknya dan besar cintanya kepada umat manusia sehingga ia rela menderita di kayu salib. Yesus dengan taat dan sabar menjalani semua siksaan tanpa mengeluh sama sekali. Kita tahu bahwa Yesus merupakan Allah kita yang Maha Kuasa, tetapi ia turun ke bumi sebagai rupa anak manusia dan merasakan segala penderitaan yang menyakitkan demi menebus dosa umat manusia. Pada film ini juga kita melihat bagaimana kesetiaan Bunda Maria dalam menemani Yesus memikul salib sampai ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Saat anaknya lahir, Maria sudah tahu bahwa anaknya suatu saat nanti harus menderita dan wafat di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Bunda Maria dengan rela dan berbesar hati membiarkan anaknya merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan itu. Bunda Maria juga merasa tersiksa melihat anak satu-satunya menderita demi menebus dosa umat manusia. Pada filmnya kita melihat bahwa sepanjang Yesus memanggul salib, kita lihat bagaimana Bunda Maria menangis intinya itu sangat menyakitkan bagi Bunda Maria. Kemudian Yesus memikul salib merupakan bentuk ketaatannya kepada Bapa dan pengorbanannya demi menyelamatkan manusia dari dosa. Kita pun jika ingin mengikuti Yesus dengan taat, kita pasti akan mengalami penderitaan seperti mengalami penderitaan, kesusahan, bahkan kematian. Itu merupakan konsekuensi jika kita taat kepada Tuhan Yesus. Waktu Yesus disalibkan, Yesus tidak marah ataupun benci kepada umat manusia. Bahkan waktu para algojo mempermalukan dan menyiksa dia, Yesus bahkan mendoakan mereka. Dalam film, Yesus berseru begini kepada Bapaknya di surga, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu menunjukkan bahwa cintanya Yesus kepada umat manusia itu sangat besar. Bahkan di saat Yesus sudah mengalami penyiksaan yang dibuat oleh para algojo, Yesus tetap mendoakan mereka. Kemudian waktu Yesus sudah disalibkan di kayu salib, Yesus sempat berseru begini, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini situasi waktu Yesus sudah disalibkan. Ia merasa bahwa Bapaknya telah meninggalkan dia dalam keadaan ia harus menanggung segala dosa dan beban untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kemudian Yesus berseru kembali. Seruan terakhir ini merupakan kalimat terakhir yang diucapkan Yesus
sebelum akhirnya ia wafat di kayu salib. Nah, begini Yesus berseru kepada Bapaknya saat nafas-nafas terakhirnya Yesus. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini merupakan penyerahan total Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Nah, pada saat Yesus melakukan, pada saat Yesus selesai, pada setelah Yesus berseru begitu kan, itu Yesus menutup mata dan ia sudah meninggal. Nah, pada saat itu dalam filmnya itu kegelapan menyelimuti langit, pokoknya gelap, mendung, kemudian angin dahsyat, pokoknya itu angin kuat sekali sehingga dapat menerbangkan kain-kain. Kemudian ada scan yang menunjukkan setelah kematian Yesus itu bait Allah dan gunung-gunung terbelah menjadi dua. Para kepala pasukan dan prajurit mulai ketakutan dan mereka ada yang mengatakan bahwa ia ini adalah anak Allah. Nah, ini teman-teman adalah bukti Yesus wafat di kayu salib adalah bukti kesetiaan dan ketaatan Yesus kepada Bapaknya untuk menggenapi penyelamatan umat manusia. Kita jangan menganggap bahwa kematiannya Tuhan Yesus merupakan suatu hukuman, karena Yesus, menurut orang Yahudi pada zaman itu, Yesus melakukan berbagai tindakan kejahatan seperti ia mengobrak-abrik pasar karena mereka berjualan di depan bait Allah. Kemudian Yesus makan bersama para penyamun, para penjahat, yang sebenarnya orang Yahudi itu menganggap itu sebagai hal yang tidak wajar. Kemudian Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Posisi orang Yahudi menganggap bahwa pada saat hari Sabat itu tidak boleh melakukan berbagai aktivitas. Kita jangan menganggap itu sebagai hukumannya Yesus, tetapi ini kita harus menganggapnya dari pandangan positif, merupakan suatu pengorbanan yang mulia demi menebus dosa umat manusia. Yesus wafat di kayu salib itu untuk menebus dosa umat manusia, bukan untuk menjalani sebuah hukuman akibat kesalahan yang dia lakukan. Yesus tidak bersalah sama sekali. Yesus turun ke bumi itu demi menebus dosa umat manusia, karena pada saat itu umat manusia jauh dari Tuhan Yesus, jauh dari Allah. Jadi dengan wafatnya Yesus di kayu salib ini ingin membuka atau membuat relasi hubungan baru manusia dengan Allah. Teman-teman, itu tadi analisisnya saya terkait film yang berjudul The Passion of Christ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!